hatinya dia. Karena yang dipanggil oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang beriman. Yang gak beriman tidak dipanggil sama Allah, yang dipanggil yang beriman doang. Maka kalau orang tidak mau bersolat, tanda tanya besar. Dan alhamdulillah kita semua di sini termasuk orang-orang yang beriman, orang yang dipanggil oleh Allah sehingga kita melakukan sholawat pada malam hari ini. Dan ini bukti ketakwaan di dalam hati kita. Semoga ketakwaan dan keimanan kita nempel di diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian saya pesan yang terakhir, Indonesia sekarang sedang dipecah belah. Indonesia banyak musuh-musuhnya yang ingin menghancurkan Indonesia. Jaga persatuan Indonesia. Jangan sampai kita mau diadu domba, kita ribut dengan saudara kita. Jangan sampai kita menjadi pemberontak yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri. Saya pesan itu karena Indonesia adalah negara yang subur, yang makmur. Banyak negara-negara luar yang cuman krisis berapa bulan, perang sama negara lain gak kelar-kelar. Indonesia mau bicara krisis dari dulu, tapi nyatanya apa? Negara sakti Indonesia ini. Krisis mah dari zaman dulu, tapi yang dulu nggak punya motor sekarang punya motor. Yang dulu nggak bisa beli rokok sekarang bisa beli rokok. Yang dulu masih pak sekarang sudah bisa nyari duit sendiri. Yang dulu tidak punya rumah sekarang punya rumah. Sakti tidak, padahal katanya krisis. Dulu dibilang krisis, motor dealer sekarang makin laris. Sakti tidak Indonesia, tinggal kita mau bersyukur atau tidak. Luar biasa Indonesia, tapi karena kesaktian yang ada di Indonesia ini, banyak negara lain kepingin menghancurkan bangsa Indonesia. Sekarang buat pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, relakah Indonesia terpecah belah? Jawab yang tegas, relakah Indonesia terpecah belah? Tunjukkan kalau kita pecinta Indonesia. Kita sekarang seakan-akan ada dai datang ceramah cerita negara luar, kita terpengaruh. Kita di Indonesia, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Lahir di Indonesia, bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita lahir di Afghanistan, mau apa juga? Kita lahir di Suriah, kita di Indonesia sholat nyaman, sholat tentram, nggak ada yang ganggu sholat kita, asal mau aja. Coba kalau di Suriah, Allah, ada suara tembakan, ya apa rasanya kita? Kemudian di negara-negara lain, ya Allah, Indonesia nikmat, mau sholawatan mangga, mau tahlilan mangga, mau sholat berjamaah mangga. Dan ini kegiatan kayak begini nih, ngumpul begini pengajian pakai sound system gede-gedean, cuman Indonesia doang yang boleh. Dikira Saudi ada pengajian seperti ini, nggak ada, dilarang. Apalagi sampai tengah malam pakai sound suara keras begini, tidak ada, cuman Indonesia doang. Hebat tidak Indonesia? Makanya bangga kita jadi orang Indonesia. Jangan melempem kalau kita sebutkan Indonesia. Jangan kendor kalau kita gerakan supaya bersatu Indonesia. Jangan sampai musuh-musuh ini meracuni bangsa Indonesia. Dan ketahuilah, kita semua sedang semangat untuk belajar menuntut ilmu. Ketahuilah, jangan sampai kita salah ustadz, salah guru. Alhamdulillah ajengan Maulana masih berkenan untuk membimbing kita. Kita doakan panjang umur dan sehat selalu. Jangan sampai, ketahuilah, kita jangan gampang terpengaruh lihat casing. Kalau ada orang pakai jubah doang, pakai apa doang begitu, jangan langsung terpengaruh. Lihat apakah dia ulama beneran. Jangan hanya sekedar alimnya doang, karena alim itu belum tentu ulama. Kalau orang alim itu asal orang mau belajar, otaknya kuat, hafalannya kuat, dia bisa jadi orang alim, dia bisa jadi orang pinter. Tapi innama yakhshallah min ibadihi
ulama adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang misalnya ini akur nih persahabatan, saudara sahabat udah kayak saudara, ada dai ceramah dong, wah ngomong luar biasa, habis itu jadi pada bermusuhan. Ada penyakit hati tumbuh, kebencian kepada si A, kebencian kepada si B, menghujat si A, menghujat si B. Ketahuilah, ini yang ngomong seperti ini berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menjadi sebab banyak orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini itu bukan ulama. Ulama adalah yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang selalu mengajak, tidak pernah bosan untuk orang-orang kembali ke jalan Allah dan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad tanpa saling menghujat dan mencaci. Nabi Muhammad nyaci orang, jangankan nyaci orang, makanan aja gak pernah dicaci sama Nabi Muhammad. Loh kok sekarang ada orang ngomong pengikut Nabi Muhammad tapi nyaci orang hidupnya, akhlak siapa itu yang ditiru? Ngomong katanya memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad, memperjuangkan akhlaknya Nabi Muhammad, tapi justru mempermalukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau alasan apapun, kalau perbuatannya salah akan tetap salah. Saya gambarkan yang terakhir, orang mau sodakoh 1 juta, bagus tidak? Niat saya mau sodakoh 1 juta kepada fakir miskin, bagus tidak? Tapi caranya, saya datang kepada orang miskin, habis itu duitnya 1 juta saya tampolin ke muka orang miskin itu. Kira-kira jadi bagus apa jadi setan? Berarti niat yang baik harus dengan perbuatan yang baik. Tidak dibenarkan orang mau alasan saya niatnya baik, caranya salah, tetap salah. Ngomong memperjuangkan Islam tapi tidak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, salah. Karena tetap kita harus menyampaikan sesuatu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Cara penyampaian yang baik, bukan saling menghujat. Ayo kita jaga bangsa kita, jaga agama kita, jaga akhlak kita, sehingga kita bertambah usia kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian